mata kuliah database, kembali bersama saya Laura Mahendrata. Kali ini kita akan belajar mengenai berbagai jenis key yang ada di dalam database. Nah, apa saja jenis key ini? Yuk kita langsung mulai pembelajaran kita. Key di dalam database. Dalam database ada berbagai jenis key yang perlu kita ketahui keberadaannya. Apa saja? Nah, misalnya di sini kita bisa lihat ada yang pertama adalah primary key, ya. Ini key yang sangat penting yang perlu ada di dalam database atau di dalam setiap tabel. Oke, apa yang sebenarnya dimaksud dengan primary key ini? Coba ya kita lihat di sebuah tabel. Nah, ini adalah tabel pegawai. Kalau kita perhatikan, tabel pegawai ini memiliki kolom bernama employee ID, first name, last name, job title, email, dan juga user role-nya apa, atau pegawai tersebut bekerja sebagai apa. Nah, di tabel ini untuk mempermudah pengguna nantinya memberikan tanda, itu kita menggunakan yang dinamakan dengan key. Nah, key-nya contohnya di mana di sini? Nih, di sini ada yang namanya employee ID. Employee ID ini adalah key yang ada di tabel employee ini. Employee ID itu pasti berbeda untuk setiap employee yang ada, nggak mungkin sama. Jadi di sini kita lihat ya, nomornya ini nggak ada yang sama. Kenapa? Karena ya tujuannya memang seperti itu, untuk membedakan setiap data. Nah, inilah yang dinamakan dengan primary key. Jadi di setiap tabel harus ada yang namanya primary key untuk mempermudah kita nanti untuk mengakses data. Kalau kita perhatikan, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh sebuah atribut atau sebuah kolom untuk bisa dikatakan sebagai primary key. Nah, apa saja syarat-syarat itu? Nah, di sini kita lihat ya, primary key. Syarat yang pertama dari primary key tentu saja dia adalah mandatory, yang artinya dia harus ada di setiap table ya, dia mandatory. Yang kedua, dia harus unik. Oke, kalau kalian tadi perhatikan, employee ID itu nggak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya, dan memang nggak boleh sama seperti misalnya untuk mahasiswa, nomor induk mahasiswa tentunya nggak boleh sama antara nomor induk yang satu dengan yang lainnya. Jadi ini haruslah unik ya. Yang ketiga, primary key ini nggak boleh kosong ya, atau kita bilangnya not null. Dia nggak boleh kosong, haruslah selalu diisi. Kita nggak bisa mengisi sebuah data di dalam tabel bila primary key-nya tidak diisi. Jadi ini wajib. Oke, dan yang sifat yang keempat adalah dia tidak boleh dirubah atau unchanged. Oke, ya, jadi harus selalu sama. Sekali dibuat nggak boleh lagi dirubah. Misalnya nomor induk mahasiswa atau nomor pegawai tadi, sekali dibuat untuk pegawai tersebut tidak boleh lagi diganti. Dengan begitu, nah, ini adalah sifat-sifat dari sebuah primary key. Oke, berikutnya kita akan ke key yang kedua, yaitu yang dinamakan dengan secondary key ya. Apa yang dimaksud dengan secondary key? Secondary key itu sebenarnya kita bisa bilang sebagai kandidat key ya. Jadi kandidat yang bisa kita jadikan sebagai primary key. Contohnya di tabel tadi, kalau kita lihat di sini di tabel ini, kira-kira kolom mana atau atribut mana yang bisa kita jadikan sebagai primary key, yaitu kita bisa jadikan sebagai secondary key. Nah, di sini misalnya contohnya kita bisa jadikan email sebagai secondary key. Kenapa? Karena yang pertama, email itu biasanya memang setiap orang akan memiliki email yang berbeda-beda ya. Dia akan memiliki email yang berbeda-beda sehingga ini memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah primary key ya. Nah, tentu saja syaratnya bahwa data orang tersebut harus disimpan sekali saja di dalam tabel ini, tidak boleh berulang kali. Kemudian juga orang tersebut juga harus memiliki email, jadi nggak boleh kosong. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan foreign key. Apa itu yang dimaksud dengan foreign key? Foreign key ini adalah sebuah key yang menunjuk kepada tabel yang lain. Oke, kita akan lihat contohnya ya. Misalnya di sini kita memiliki dua buah tabel.
Bilanglah ini tadi tabel employee, dan yang kedua adalah tabel kota. Misalnya kota tempat dia berasal, ya, kota asal gitu deh. Nah, di sini masing-masing tabel ini, yang pertama dia memiliki primary key ya tadi ya. Kalau dari employee dia memiliki employee ID. Nah, tapi kalau dari kota asal dia memiliki kota ID. Oke, di sini kota ID ya, ini adalah primary key dari tabel kota asal. Nah, apa yang dimaksud dengan foreign key? Foreign key adalah pada saat kita menggunakan ID dari kota asal ini di tabel employee. Contohnya seperti ini. Kita ingin memberikan informasi juga atau menyimpan informasi di tabel employee dari mana masing-masing employee tersebut berasal. So, ini yang bisa kita lakukan. Kita bisa menambahkan salah satu kolom di sini. Nah, di kolom ini kita bisa tulis di sini kota asal. Kemudian bisa kita tulis misalnya Jane ini asalnya dari Jakarta, kemudian Lisa dari Surabaya, dan Sarah dari Jakarta, ya, Melisa dari Surabaya, dan seterusnya di Surabaya. Oke, kita bisa tulis seperti ini. Atau kita bisa melakukan yang dinamakan dengan foreign key dengan cara kita cek saja di tabel kota asal, kota Jakarta itu memiliki ID 1. Jadi di sini kita cukup tulis Jane, dia kota asalnya adalah 1. Ya, kemudian Lisa kota asalnya 2 dari Surabaya, Sarah 1, Melisa 2, Ami 2. Nah, ini kemudian di sini kita ganti, ini bukan kota asal tapi adalah kota ID. Kita bisa berikan nama yang sesuai. Apakah namanya harus sama dengan yang ada di tabel kota asal? Enggak, namanya enggak harus sama, tapi untuk mau kita mempermudah saja. Nah, inilah yang dinamakan dengan foreign key. Jadi di sini kota ID ini adalah foreign key, ya, isinya yang bisa menunjuk langsung kepada tabel yang lain. Apa keuntungannya kita menggunakan foreign key ini? Nah, misalnya suatu hari kita ingin merubah nama kotanya, anggap aja seperti itu ya. Jakarta akan berganti dengan kata misalnya Jakarta Raya. Maka kita hanya cukup merubah di tabel kota asal ini, dan tetap saja data yang diperoleh di tabel employee bahwa Jane berasal dari Jakarta Raya, ya, otomatis akan berubah. Kita tidak perlu lagi merubah satu persatu. Bayangkan kalau masih seperti di awal. Jadi misalnya di sini isinya masih seperti gini, Jakarta, kemudian di sini Surabaya, kemudian di sini Jakarta lagi. Maka pada saat ada perubahan nama, kali ini memang contohnya agak unik dan jarang terjadi ya, kan nggak mungkin terjadi rasanya bahwa perubahan nama kota. Tapi misalnya ini terjadi, maka yang harus dilakukan adalah di sini kita harus merubah semuanya. Misalnya Jakarta menjadi Jakarta Raya, kemudian di sini juga Jakarta Raya. Nah, bayangkan kalau ini ada ratusan jumlah pegawai yang dari Jakarta, maka kita harus melakukannya berulang kali. Karena itu sangat menguntungkan bila kita menggunakan foreign key di sini, ya. Oke, ini tidak lagi perlu kita lakukan. Oke. Nah, ini tadi adalah penjelasan mengenai foreign key ya. Saya rasa cukup jelas. Selanjutnya, kita akan masuk ke yang dinamakan simple key. Apa sih yang dimaksudkan dengan simple key? Simple key adalah sebuah kolom atau sebuah atribut ya, yang dia bisa berdiri sendiri. Di sini misalnya contohnya adalah tadi employee ID, ini adalah simple key ya. Kemudian kota ID ini juga adalah simple key. Jadi hanya cukup satu unit key aja ya, atau satu unit kolom saja yang bisa mewakili sebuah baris data. Di sini contohnya employee ID 10158, dia sudah mewakili satu baris ini ya, sangat mudah dimengerti ya. Jadi cukup satu aja, nggak perlu dua atau nggak perlu lebih daripada itu. Kalau ada yang dinamakan dengan simple key yang merupakan sebuah key yang unik ya, seperti primary key yang unik, ada juga yang dinamakan dengan compound key. Nah, apa yang dimaksud dengan compound key ini? Compound key ini merupakan primary key tapi yang terdiri lebih dari satu kolom, jadi merupakan kombinasi ya. Sekali lagi tadi simple key itu sama aja dengan primary key ya, tapi yang hanya unik satu aja.
Oke. Nah, kalau compound key ini adalah primary key yang terdiri dari kombinasi dari lebih dari satu kolom. Tentu saja syarat yang utama dari compound key ini, kedua key-nya, jadi dia lebih dari satu kolom ya, lebih dari satu atribut yang digunakan. Kemudian masing-masing atributnya juga harus unik. Ya, dia memiliki sifat-sifat yang ada di dalam sebuah primary key. Oke, contohnya apa yang bisa kita gunakan di sini? Misalnya yang unik di sini adalah email, ya, email, dan juga kita bilanglah employee ID. Nah, kombinasi dari keduanya inilah yang membentuk compound key. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan composite key. Composite key ini sama dengan compound key, hanya saja composite key ini memiliki sifat yang sangat mirip dengan compound key, ya, yaitu yang pertama adalah dia lebih dari satu atribut. Oke, kemudian yang membedakan adalah masing-masing atributnya atau masing-masing kolomnya itu tidak harus unik, ya, tidak harus unik. Tapi perpaduan dari keduanya itu unik, ya. Perpaduannya unik. Bagaimana yang dimaksud dengan ini? Contohnya seperti ini. Saya hapus dulu. Oke. Nah, contohnya misalnya perpaduan dari kita bilanglah first name dan job title. Nah, first name dan job title ini kombinasi dari keduanya ini yang harus unik. Ya, tapi masing-masingnya tidak unik. Nah, misalnya di sini pegawai yang bernama Jane ini dia bisa muncul beberapa kali. Jadi nanti bisa ada Jane yang lainnya, ya. Bahwa bisa ada Jane, kemudian di sini juga ada Jane lagi, itu tidak masalah. Demikian juga dengan kolom job title. Jadi ada medical consult, kemudian bisa muncul lagi di bawah nanti juga atau di atasnya juga muncul di sini medical consult. Tidak masalah, ya. Tapi pasangan dari keduanya inilah yang unik. Jadi misalnya lihat nih, Jane yang IT analis ini cuman boleh ada satu baris, ya, nggak boleh ada lagi muncul di bawahnya pasangan Jane dan IT analis. Kemudian Jane yang medical consult ini juga cuman boleh muncul satu kali, nggak boleh lagi di bawahnya muncul lagi. Nah, inilah yang disebut dengan composite key. Oke, cukup jelas ya apa bedanya composite key dan compound key. Demikian penjelasan mengenai berbagai jenis key yang ada di dalam database. Pastikan setiap tabel yang kita buat nanti di dalam database selalu memiliki primary key. Nah, primary key ini sangat penting. Sekali lagi, dia bisa berbentuk bermacam-macam. Bisa berbentuknya sebagai simple key, ya, atau dia bisa berbentuk sebagai compound key, dan bisa juga sebagai composite key. Kita bisa menentukan tergantung dari kebutuhannya. Nah, dari mana kita mendapatkan primary key atau simple key, compound key, dan composite key ini? Semuanya kita tentukan dari yang dinamakan secondary key ini tadi, ya. Kita tentukan dulu mana saja kolom-kolom yang bisa kita kandidatkan sebagai primary key. Tentu saja harus memiliki sifat-sifat dari primary key tadi. Selanjutnya, bila kita ingin menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya, maka yang kita perlukan adalah yang dinamakan dengan foreign key, ya. Jadi semua key ini adalah jenis key yang kita perlukan di dalam sebuah database. Oke, saya harap penjelasan saya cukup jelas sampai di sini. Pastikan kalian menggunakan key ini di dalam tabel kalian nantinya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.